Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Meliana, NIM 181012732003, kelas A02. Bisa dilihat di atas, itu adalah identitas diri saya. Identitas anak, nama Khairunisa, tempat tanggal lahir 27 Juni 2008, sekolah SMPLB Sungai Malak, alamat Jalan Pekapuran Amuntai Utara, Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, kode pas 71471, Indonesia. Orang tua nama ayahnya adalah Teguh dan ibunya adalah Yuli. Anak tunarungu. Anak tunarungu adalah anak yang mengalami gangguan pada organ pendengarannya sehingga mengakibatkan ketidakmampuan mendengar, mulai dari tingkatan yang ringan sampai yang berat sekali dengan diklasifikasikan ke dalam tuli atau disebut juga dengan deaf dan kurang dengar atau hard of hearing. Lari estafet. Lari estafet adalah salah satu lomba lari pada perlombaan atletik yang dilaksanakan secara bergantian atau beranting. Lari ini dilakukan bersambung dan bergantian membawa tongkat dari garis start sampai ke garis finish. Dalam satu regu terdiri dari 4 orang pelari. Start yang digunakan dalam lari estafet adalah start jongkok. Sedangkan untuk pelari kedua, ketiga, dan keempat menggunakan start melayang atau start berdiri. Analisis kebutuhan anak tunarungu kategori tunarungu. Secara umum, anak tunarungu cenderung normal pada segi fisik dan untuk segi motoriknya anak juga seperti anak pada umumnya. Tetapi perlu dilatih dalam motorik halus agar memudahkan anak dalam memahami dan menggunakan isyarat. Hanya saja anak tunarungu memiliki karakteristik seperti egosentris, sifat impulsif, sifat kaku, lekas marah, dan memiliki perasaan ragu-ragu yang dapat dilihat dari segi emosionalnya. Secara khusus, kepada anak, dalam ranah fisik anak mampu dalam mengikuti olahraga ini karena anak tidak terhambat dalam motorik kasarnya, dan anak juga akan mudah dalam memahami aba-aba dari olahraga adaptif kreatif ini. Anak juga terbiasa mengikuti lomba lari individu jarak pendek, tetapi dengan adanya olahraga estafet colorbar smart run yang disingkat dengan Escobar ini akan membuat anak menjadi lebih bisa kerja sama dengan orang lain dan meningkatkan kekompakannya pada anak tunarungu. Rancangan olahraga kreatif bagi anak tunarungu kategori tunarungu. A. Bentuk adaptasi olahraga dengan kondisi anak tunarungu kategori tunarungu. Yang pertama, adaptasi pemain. Jumlah dalam pemain pada permain estafet colorbar smart run ini dilakukan berkelompok. Dalam satu kelompok ada 3 orang dan total pemain ada 6 orang. 2. Adaptasi waktu permainan. Modifikasi durasi dalam waktu permainan estafet colorbar smart run ini diperpanjang 45 dikali 2 agar tidak membuat anak tunarungu tergesa-gesa dalam permainan. Yang ketiga, adaptasi sarana. A. Lapangan 5 x 4 meter lebih pendek dari ukuran normal. B. Alat olahraga. Seharusnya yang digunakan dalam lari estafet adalah tongkat, tetapi untuk lebih nyaman dimodifikasi maka diganti dengan bola warna-warni. Rancangan olahraga kreatif bagi anak tunarungu kategori tunarungu. Yang B. Olahraga kreatif bagi anak tunarungu kategori tunarungu. Yang pertama, nama olahraganya adalah estafet colorbar smart run atau disingkat dengan Escobar. Yang kedua, tujuan olahraga kreatif. Tujuan olahraga kreatif ini adalah merangsang perkembangan gerak lokomotor berupa lari untuk anak tunarungu dengan cara yang menyenangkan dengan menyesuaikan karakteristik dari anak. Tujuan yang lain adalah melatih anak untuk lebih mengenal dan merangkai huruf menjadi sebuah kata atau kalimat, melatih konsentrasi anak, melatih kecepatan anak dan kelincahan dari setiap anak. Yang ketiga, manfaat olahraga kreatif agar melatih kekompakan anak dan agar lebih mampu merangkai huruf menjadi sebuah kata atau kalimat. Manfaat yang lain yaitu agar anak mendapatkan bagaimana mengolah emosi yang seharusnya menerima setiap kemenangan maupun kekalahan.
Bisa dilihat di atas ada peralatan olahraga yang digunakan untuk olahraga adaptif kreatif. Yang pertama adalah seragam, kedua adalah bola, yang ketiga adalah kartu huruf alfabet, yang keempat adalah bendera, yang kelima tali dan kardus. Selanjutnya peraturan permainan. A. Jumlah pemain. Permainan ini dimainkan oleh 2 tim. Masing-masing tim ada 3 orang anak tunarungu. B. Wasit. Yang pertama, permainan ini dipimpin oleh 1 orang wasit. 2. Keputusan wasit mutlak dan harus dipatuhi oleh pemain. 3. Wasit bertugas mengarahkan jalannya permainan. C. Waktu permainan. Tim yang paling cepat dalam mengumpulkan hurufnya dan mengambil benderanya adalah pemenangnya. Waktu permainannya adalah 45 dikali 2 menit karena anak tunarungu perlu pemahaman dalam menyusun hurufnya. Peraturan permainan yang lain, guru dapat menjelaskan harus berada tepat di depan anak agar anak dapat melihat oral dan terlihat jelas dalam memberikan aba-aba. Kemudian guru mencontohkan bagaimana start jongkok dan start berdiri yang akan menjadi permulaan lari estafet. Lalu, lari ini dilakukan secara bersambung dan bergantian, membawa bola di tangan kiri atau tangan kanan dari garis start sampai ke garis finish, lalu kembali lagi ke garis start dengan membawa kartu huruf. Ada not atau catatan, posisi bola dan kartu menyesuaikan dengan kenyamanan anak. Selanjutnya, peraturan permainannya, bola tidak boleh dilemparkan, melainkan harus diberi secara estafet. Selanjutnya, ada cara permainan. Yang pertama, harus melakukan pemanasan. Ini dilakukan agar tidak cedera saat olahraga. Yang pertama ada pemanasan leher, miring kanan, miring kiri, tunduk dan tengok atas, lalu kombinasikan. Yang kedua ada pemanasan tangan, tekuk tangan dengan tangan kanan lalu tangan kiri dan kombinasikan. Lalu pemanasan kaki, tekuk lutut ke kanan, tekuk lutut ke kiri, tekuk lutut ke depan, tekuk lutut ke belakang, lemaskan kaki kanan dan lemaskan kaki kiri. Lalu lakukan gerakan kombinasi. Selanjutnya cara permainan estafet colorball smart run. Yang pertama, langkah pertama, pemain berbaris sejajar ke belakang, berdiri sesuai dengan posisi yang telah ditentukan oleh guru. Yang kedua, pemain pertama menggunakan start jongkok untuk memulai pertandingan. Posisi tangan pemain harus berada di belakang garis start sambil membawa bola. Bola boleh saja menyentuh garis start. Lalu, guru memberikan aba-aba berupa bahasa isyarat tangan dan mulut yang terlihat jelas dengan hitungan 1, 2, 3. 1 untuk bersedia, 2 untuk siap, dan 3 untuk mulai. Keempat, ketika aba-aba selesai diberikan, barulah pemain pertama berlari, kemudian setelah mencapai garis finish, ambil huruf yang tersedia pada tempat yang ditentukan, bawa huruf di tangan kanan atau tangan kiri, dan posisi bola masih di tangan kiri, kanan, atau kiri. 5. Selanjutnya lari menuju tempat semula dan memberikan bola kepada pemain kedua, kemudian pemain pertama mencocokkan huruf dengan tulisan yang ada di samping garis start. 6. Pemain kedua menggunakan start berdiri dengan membawa bola di tangan kiri atau kanan dan berlari menuju finish. Kemudian ambil kartu huruf yang tersedia di tangan kanan atau tangan kiri. Selanjutnya putar balik dan lari lagi menuju garis start dan memberikan bola kepada pemain ketiga dan pemain kedua mencocokkan kartu huruf dengan kalimat yang tersedia. Demikian seterusnya. Jika sudah selesai, kartu habis di kardus otomatis, kartu tersusun sesuai dengan kalimat yang ditentukan yang ada di garis start. Kemudian pemain berlomba mengambil bendera dan dialah pemenangnya. Nah, bisa dilihat ini adalah gambar lapangan olahraga kreatif. Kesimpulan, olahraga estafet colorball smart run ini dapat dimainkan salah satunya oleh anak berkebutuhan khusus tunarungu. Dengan adanya olahraga kreatif ini dapat membuat anak lebih bisa mengontrol emosinya,
melatih dalam menyusun kata, dan melatih kekompakan anak tunarungu. Olahraga ini dapat dimainkan juga untuk anak pada umumnya. Untuk saran, diharapkan para guru dapat lebih kreatif dan dapat membantu anak berkebutuhan khusus dalam segala bidang, tidak ketinggalan pelajaran pendidikan jasmani, agar anak berkebutuhan khusus tidak serta-merta duduk di samping lapangan dan hanya menonton teman-temannya berolahraga. Oke, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk beberapa materi yang ada di dalam PowerPoint. Sebelum memulai olahraga, guru membantu anak untuk berbaris dengan rapi. Sebelum memulai pembelajaran pendidikan jasmani, guru memulai dengan mengucapkan salam, menanyakan kabar, lalu mengajak anak-anak untuk melakukan pemanasan. Tidak lupa, kegiatan berdoa selalu dilakukan sebelum memulai aktivitas olahraga. Sebelum melakukan kegiatan olahraga estafet colorball smart run atau yang disingkat dengan Escobar ini, guru sebaiknya mengajak anak-anak untuk melakukan pemanasan agar tidak terjadi cedera saat melakukan aktivitas. Pemanasan dilakukan dari kepala, tangan, hingga kaki dan melakukan gerakan kombinasi. Dalam melakukan pemanasan pun, guru harus berada tepat di hadapan anak agar anak dapat melihat lebih jelas dan mampu mengikuti gerakan guru. Setelah melakukan pemanasan, guru memberikan materi dan mengenalkan olahraga yang akan dilakukan untuk hari ini. Kemudian, guru mencontohkan teknik olahraga dengan melakukan start jongkok. Karena anak-anaknya masih memiliki sisa-sisa pendengaran, maka gurunya menjelaskan dengan suara yang lantang dan juga mengkombinasikannya dengan bahasa isyarat agar anak bisa lebih paham. Kemudian, guru mengajak anak untuk mendemonstrasikan bagaimana cara melakukan kegiatan olahraga tersebut. Kemudian guru membagi siswa menjadi 2 tim atau 2 regu.
Sekian video dari saya mengenai olahraga kreatif adaptif estafet colorball smart run untuk anak tunarungu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Helen Keller berkata, hal-hal yang terbaik dan terindah di dunia ini tidak bisa dilihat atau disentuh. Semuanya harus dirasakan dengan hati.